Salam sukses. Aksi demo pagi ini biasa di gerbang utama DPR Senayan Jakarta tetap masih bermunculan terus dari berbagai kalangan. Biasa unjuk rasa masih mengusung tuntutan terhadap hak angket. Bahkan Rafli Harun, pakar hukum tata negara juga ada dalam demo tersebut. Rafli menuntut untuk mendiskualifikasi pasangan calon presiden dan wakil presiden yang melakukan kecurangan di dalam Pilpres 2024 lalu. Coba kita cek dulu rangkaian video yang menggambarkan atas pandangan para ahli yang berpengalaman di pemerintahan ini, yang kemudian pandangannya adalah berbeda-beda. Kita cek dulu. Saya anggota Timnas, bicara Dewan Pakar, tetapi kapasitas saya hadir di sini sebagai pribadi warga negara Republik Indonesia yang konsen dan prihatin dengan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, masif dalam pemilu kita, terutama Pilpres. Tuntutan yang disuarakan massa mulai dari menolak pemilu curang, penurunan harga sembako termasuk harga beras yang melonjak tinggi, pemakzulan Presiden Jokowi dan meminta para elit politik untuk mendukung hak angket DPR. Menurut massa, hak angket menjadi cara untuk membuktikan adanya kecurangan terhadap proses pesta demokrasi 2024. Artinya sudah berbicara bahwa hak angket itu urusan DPR dan parpol mau apa enggak. Soal apakah siapa yang boleh diangket itu ya pemerintah. Pemerintah dalam hal ini terkait kebijakan-kebijakan. Bukan hasil pemilunya. Angket itu tidak akan mengubah keputusan KPU, tidak akan mengubah keputusan MK nantinya. Sekarang kita baru saja melewati suatu cara pemerintah demokratis dengan pemilu ini, yang bagi kita banyak pihak yang menilai bahwa ini perlu dikoreksi, perlu dievaluasi. Bagi saya saya pernah mengatakan inilah pemilu yang terburuk dalam sejarah pemilu sejak tahun 55. Artinya adalah demokrasi pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, orang-orang yang punya uang. Masalahnya ya apabila sistem ini menjadi suatu kebiasaan, maka kita akan kembali ke zaman otoriter. Angket itu sendiri dibentuk oleh DPR. Dan anggota panitia angket itu adalah praksi-praksi DPR itu sendiri. Dan kalau kita memang mau menyelidiki pelaksanaan pemilu ini, betul-betul jujur, adil seperti amanat konstitusi, tidak curang, tidak suap menyuap, tidak sogok menyogok, itu dilakukan pasti secara menyeluruh. Tidak hanya Pilpres. Karena pemilu kita ini serentak. Pilpres, kemudian DPR, DPR Provinsi, DPRD, DPRD Kabupaten Kota, DPD. Hak angket ini karena digulirkan oleh Pak Ganjar, kembanglah wacana. Ujung-ujungnya pemakzulan. Dari wacana yang berkembang, ujung-ujungnya adalah pemakzulan. Bisa enggak diadakan angket kecurangan pemilu? Saya bilang yang mau diangket siapa? Ya, karena pasal 20A UUD 45 itu mengatakan bahwa angket itu adalah hak yang diberikan kepada DPR dalam konteks melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Nah, terus mau diangket KPU. KPU bilang, loh kami kan bukan pemerintah. Pasal 22E mengatakan bahwa KPU itu adalah lembaga mandiri. Nah, pertanyaan kita, hak angket ini akan berapa lama? Ya, seperti misalnya hak angket tahun 2009 itu kan hilang tanpa rimbanya, nggak tahu di mana rimbanya. Ya, nggak ada kelanjutannya. Bubarnya DPR tidak menyebabkan bubarnya hak angket. Itu menurut undang-undang hak angket yang lama dulu. Nah, hak angket ini kan bisa nggak ada tenggat waktu. Bisa aja sampai lewat. Karena prosesnya kan lama. Ya, ini masih reses, pembentukan panitia angketnya, segala macam. Mengusulkan ini, paripurna, setuju atau tidak, pembentukan panitia angketnya. Nah,
apalagi mau disusuli dengan pemakzulan. Panjang lagi, jangan-jangan lewat 20 Oktober, lalu angketnya belum selesai, proses pemakzulnya belum selesai, masa jabatan presidennya sudah selesai. Nah, menurut saya sih sebenarnya ini harus tetap dijaga kelangsungan negara kita ini. Tanggal 20 Oktober itu suka atau nggak suka, ya presiden baru harus dilantik. Kalau tidak akan terjadi kevakuman kekuasaan yang tidak menguntungkan siapapun di negara kita ini. Sebab presiden habis masa jabatannya, menteri bubar, triumvirat bubar, ya yang ada tinggal Panglima TNI dan Kapolri, nggak tergantung pada masa jabatan presiden. Ya hanya di tangan mereka lah kekuasaan negara ini dalam situasi vakum. Nah itu yang saya kira harus kita pikirkan dalam-dalam tentang penggunaan dari hak angket itu sendiri. Bagaimana pertemuan dengan para ketua umum PD Perjuangan P3 periode Hanura, dibentuk tim khusus, dan tim khusus ini sudah mengeluarkan suatu rekomendasi dan kajian akademis yang kemudian disempurnakan dengan berbagai temuan-temuan, karena dimensinya ternyata sangat luas. Ya, ada dimensi terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan, ada dimensi terkait dengan penyalahgunaan dari APBN, ada dimensi terkait dengan intimidasi, dan berbagai aspek hulu hilir. Ini yang sedang dilakukan kajian oleh tim khusus. Langkah-langkah yang terukur dengan substansi yang kuat itu sangat dibutuhkan. Ya. Seperti pada saat ini kita mengundang beberapa ahli ya untuk memberikan masukan kepada fraksi Nasdem untuk penguatan substansi yang bisa kita sampaikan sebagai materi untuk hak angket ini. Termasuk juga langkah-langkah terukurnya, karena mekanisme untuk pengajuan hak angket ini kan juga ada syarat-syarat administrasi yang juga harus kita penuhi. Bawaan dasar pemilu ya pakai duit. Yang begini ini bukan urusan Indonesia ini. Urusan campur-mencampur, cawe-cawe atau apapun yang disebut orang secara luas itu, kita bisa temukan di tempat lain. Abang punya koran, Forum Keadilan, bagaimana duit bekerja dalam pemilu konsul, korupsi, sebab, sifat, dan akibat. Duit. Urusan pemilihnya duit. Ada satu orang, saya tidak usah sebut namanya, masih hidup. Itu bilang begini, betul, boleh saja kembali ke MPR. Dilakukan MPR. Begitu 10 juta, masih tenang tuh orang-orang tuh. 100 juta bicara, masih tenang tuh orang-orang itu. Satu karung masuk, bubar. Karena yang semua kita bicara ini, kita ketemu di 2004. Ketemu. Keterlibatan aparatur. Ketemu kok. 2009 ketemu. 2014 gila. 2019 celaka punya. Bukan ini 2024 mungkin bukan yang terburuk. Yang terburuk 2019. Itulah kira-kira gambaran dari pandangan para ahli di pemerintahan kita ini. Di situ Refli mengatakan saat ini sudah tak perlu lagi bicara angka-angka terkait perolehan suara. Refli pun menilai yang perlu dilakukan adalah membubarkan pemilu 2024 ini yang sudah diwarnai dengan kecurangan. Diskualifikasi calon yang curang. Kita minta pemungutan suara ulang hanya di antara calon-calon yang tidak curang. Sementara dari Cawapres 03 Mahfud MD memastikan pengguna hak angket dan dugaan kecurangan pemilu di DPR berbeda dengan upaya pemakzulan presiden. Teknis dan pelaksanaan antara hak angket dan pemakzulan itu berbeda. Tetapi hak angket itu juga tidak akan bisa mengubah hasil pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU dan MK. Tapi saya bingung juga kepada seorang Refli Harun yang notabene adalah seorang pakar hukum tata negara, dan juga kepada para aksi demonstran yang masih mau saja turun ke jalan, yang sebenarnya hanya dimanfaatkan oleh para partai politik yang berkepentingan saja. Memang semua ini adalah ujung-ujungnya hanya karena kekuasaan dan duit untuk kepentingan sendiri-sendiri. Begitu juga dengan Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut telah membentuk tim khusus bersama anggota partai koalisi pengusung pasangan Ganjar Mahfud
untuk menindaklanjuti usulan hak DPR. Saat ini tim khusus sudah mengeluarkan rekomendasi dan kajian akademis berdasar temuan kasus kecurangan pemilu di lapangan, di mana tim khusus ini akan memberikan rekomendasi terkait strategi penggunaan hak angket. Lalu juga dari Partai Nasdem, yaitu Taufik Basari, mengatakan fraksi Partai Nasdem sedang menggelar diskusi tentang hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 dan sudah mulai menyiapkan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan hak angket dalam rangka mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 lalu. Padahal kita tahu bersama bahwa di sidang paripurna DPR yang lalu justru PDIP dan Nasdem tidak memberikan usulan dengan alasan masih dikumpulkan untuk dipersiapkan berkas-berkasnya. Sementara Ketua DPR Puan Maharani tidak hadir untuk memimpin sidang tersebut. Ini sebenarnya menurut saya ada sebuah penggiringan masyarakat dengan opini kecurangan, sehingga yang terjadi malah menimbulkan kekisruhan baru dengan makin maraknya aksi demo yang terus dan terus menerus. Hal ini juga disorot oleh pakar hukum tata negara, yaitu Margarito Kamis, yang mengatakan semua yang bekerja dalam pemilu adalah karena duit. Dalam video tadi, Margarito membuktikan atas kasus penyelewengan pemilu yang dilakukan dari pemilu tahun 1955 sampai 2024 sekarang ini adalah karena rebutan kekuasaan yang berujung dengan duit. Dan sebenarnya pakar hukum tata negara Yusril Iza Mahendra sudah sering tampil di media yang menyatakan bahwa perselisihan hasil pemilu atau dugaan kecurangan di dalamnya tak bisa diselesaikan lewat hak angket atau interpelasi di DPR. Perselisihan pemilu atau pilpres hanya bisa diselesaikan lewat jalur Mahkamah Konstitusi atau MK. Dan UUD RI 1945 telah memberikan pengaturan khusus terhadap perselisihan hasil pemilu yang harus diselesaikan melalui MK. Menurut Yusril, penggunaan hak angket hanya membuat perselisihan hasil pemilu atau pilpres berlarut-larut. Dan ini juga berpotensi menyebabkan negara dalam ketidakpastian dan berujung pada chaos. Dan kalaupun niatnya mau memaksulkan Jokowi, ini juga akan membawa negara ini ke dalam jurang kehancuran. Karena proses pemaksulan juga akan memakan proses dan waktu yang cukup panjang. Oleh karena itu, kalau 20 Oktober 2024 presiden baru belum dilantik, maka negara ini berada dalam vakum kekuasaan yang membahayakan buat bangsa dan negara kita ini. Demikianlah kira-kira ulasan yang bisa disampaikan. Terima kasih dan salam sukses.